Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Jemaah Tren Quran yang sama berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas soal faidah sholawat yang mana disebutkan dalam sebuah syair atau dalam sebuah ungkapan bahwa ibadah sholawat adalah satu-satunya ibadah yang dilakukan oleh Allah sendiri, sekaligus ibadah yang tidak tertolak dibanding dengan ibadah lainnya. Semua mungkin bisa diterima atau ditolak, tapi khusus pada ibadah sholawat, ini adalah satu-satunya ibadah yang pasti akan diterima tanpa ada keraguan sama sekali. Jemaah Tren Quran, sebelum memulai kultum singkat, kultum Ramadan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para sahabatnya, keluarganya, dan para pewaris Nabi sekalian. Teman-teman Tren Quran, pada pembukaan tadi kami sudah menyebutkan salah satu ayat dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dari sekian banyak ibadah, pilihan ibadah yang bisa kita lakukan, termasuk ibadah-ibadah wajib yang harus kita lakukan, baik itu sholat, puasa, syahadat, haji, dan lain sebagainya, semua itu hanya dilakukan oleh manusia, oleh hambanya. Akan tetapi satu ibadah, satu zikir khusus yang hanya dilakukan, yang tidak hanya dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bersalawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa betapa pentingnya salawat, karena setiap satu salawat maka akan diganjar dengan 10 kebaikan. Dalam sebuah hadis yang sudah kita sebutkan tadi, Man sallallahu alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Barang siapa, kata Nabi, barang siapa bersalawat kepadaku dengan 10 kali salawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersalawat kepadanya dengan 10 kali salawat. Apa bentuk salawat yang kembali kepada kita? Dalam riwayat lain disebutkan itu adalah sebagai kafarat dosa dan sebagai pahala bagi kita yang melakukannya. Tapi ada satu hal yang menarik yang perlu kita catat, bahwa dari sekian banyak ibadah yang kita lakukan, ibadah-ibadah tersebut ada kemungkinan ditolak, ada kemungkinan diterima. Ketika kita melakukan sholat, menjalankan sholat, maka sholat itu bisa saja diterima dan bisa saja ditolak. Dan ketika kita melaksanakan haji, bisa saja haji itu masuk kategori haji mabrur
atau bisa saja haji yang kita lakukan adalah haji yang ditolak, atau bisa jadi kita berpuasa diterima, bisa jadi kita berpuasa tidak diterima. Tapi satu-satunya ibadah dari sekian banyak ibadah yang ketika kita melakukannya maka itu pasti diterima, yaitu ibadah yang kita sebut dengan sholawat. Sholawat ini bukan hanya bersolawat kepada Nabi, tapi sekaligus sebagai zikir kita. Karena ketika kita bersolawat, kita menyebut nama Allah sekaligus bersolawat kepada Nabi dan mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam salah satu ungkapan ulama, dan sebagian disebutkan ini sebagai syair, disebutkan bahwa adimis sholata ala Muhammadin faqabuluha hatman bighairi taraddudin. Istiqomalah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, faqabuluha hatman, maka itu pasti akan diterima, bighairi taraddudin, tanpa ada keraguan padanya. Artinya apa teman-teman? Ibadah solawat yang kita lakukan, ucapan solawat yang keluar dari mulut kita, maka yakin itu pasti akan diterima. Entah kita mengucapkannya di setengah sadar, entah kita pada saat bermain HP, entah itu kita sedang berlari, berjalan, atau mungkin ketika kita sedang tidur-tiduran di ranjang. Ketika kita membaca solawat, entah itu sengaja atau tidak, maka kata Nabi dalam salah satu mimpi, orang-orang yang sudah diberikan kesempatan untuk bermimpi ketemu Nabi pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ketika kami berselawat kepadamu baru akan diterima ketika kami menghadirkan hati kami ketika berselawat kepadamu?" Kata Nabi, "Tidak, bahkan orang yang berselawat kepadaku sekalipun tidak memahami makna sholawat tersebut, maka itu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan dan Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali sholawat." Dari sini teman-teman dapat kita tangkap bahwa ibadah sholawat adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan kata Buya Ar-Razi Hashim dalam salah satu ceramahnya, ibadah tertinggi yang mana seseorang di hari kiamat nanti, ketika ibadah sholatnya itu tidak diterima, maka tidak akan diterima semua ibadah lainnya. Tapi kalau ibadah sholatnya itu baik dan diterima, maka semua ibadah yang lainnya itu akan diterima. Tapi teman-teman harus ketahui bahwa ibadah sholat itu tidak akan sempurna sampai kita mengucapkan sholawat di dalamnya, yaitu ketika membaca tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Dan banyak lagi keistimewaan fadilah dari membaca sholawat. Bahkan dalam sebuah majelis, kalau suatu ketika kita lupa membaca sholawat, maka itu akan jadi penyesalan bagi kita di hari kiamat kelak. Dan termasuk juga ketika kita berdoa tanpa sholawat, maka doa itu akan menggantung dan tidak akan naik sampai ke langit dan tidak akan dikabulkan. Jadi teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada semua teman-teman untuk beristiqamah bersolawat. Ada ulama yang mengatakan sehari minimal kita bisa bersolawat 100 kali. Ada yang mengatakan bahwa minimal sehari itu 300 kali. Ada yang mengatakan bahwa minimal 500 kali solawat. Dan yang kami lakukan selama ini, sehari minimal 1000 solawat adalah satu kewajiban. Karena saya pribadi menilai bahwa ibadah sholawat adalah ibadah penentu dari semua ibadah yang kita lakukan. Dan tanpa sholawat maka hidup ini mungkin akan terasa hambar, karena ini adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Entah itu dengan sholawat Jibril, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ataupun dengan sholawat yang lebih panjang lagi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan teman-teman mengenai keutamaan sholawat. Semoga
ini menjadi kesadaran saya pribadi dan kepada teman-teman tren Quran sekalian. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi titik awal kita untuk mulai istiqomah dalam membaca sholawat dan mengajak orang lain untuk bersolawat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Bahkan yang mau melakukan re-upload untuk video ini silahkan. Dan jangan lupa berkomentar manakala ada hal yang ingin ditanyakan terkait tema kita pada hari ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.